banyak juga ya. Ya. Nah, oke, sekarang lanjut ke sesi berikutnya yaitu Q&A. Untuk tim bisa tolong kertas Q&A-nya. Terima kasih. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang udah dipilih sama tim kita. Ya. Nah, nanti Kak Dimas bisa pilih random salah satu pertanyaannya terus ya dijawab gitu. Nah, bisa minta tolong Kak untuk pilih satu dulu. Bismillah. Oke. Buka. Ya. Cara kakak membagi waktu antara kehidupan pribadi dan sekolah dulu. Iya. Nah, Karena Kak Dimas ini kan hobinya ada banyak banget tuh, Ya. terus ikut organisasi yang cukup sibuk juga. Nah, cara membagi waktunya tuh gimana nih Kak? cara membaginya waktu ya gimana ya? Dulu berjalan secara ya udah berjalan gitu aja sih. Kalau bagi itu hari Rabu itu pasti eskul apa volley, terus pramuka kan hari Jumat, jadi ya selain hari itu free buat pribadi sih. Kalau mau ada latihan tambahan ya nanti urusan pribadinya di cancel dulu di hari berikutnya gitu. Jadi intinya adalah enjoy aja. Kalau Ya. misalnya enjoy pasti nggak bakalan ngerasa berat atau Ya, sulit buat enjoy ngelakuinnya. Nah, oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Dimas bisa bantu lagi? Ya, iya. Harapan untuk ekskul kedepannya, ya, untuk kedepannya ekskul. Tetap semangat buat ekskul tahun ini angkatan 2022 ya, 2022. Ya tetap semangat. Sekarang alhamdulillah kalau udah dapet lapangan udah ada, meskipun nggak terlalu bagus tapi setidaknya ada buat main volley lah, nggak seperti dulu. Jadi kalian harus semangat, jangan kendor semangatnya. Kalau waktunya eskul ya berangkat, kalau nggak berangkat ya ada keterangan yang pasti, nggak terus nggak berangkat seenaknya itu jangan. Soalnya di tahun ini udah enak banget, udah ada lapangan, terus pembinanya juga enak, itu ya cuma itu. Nah, kalau misalnya ada syarat-syarat tertentu nggak sih? Misalnya kalau ada adik kelas atau ya bener sih adik kelas karena ini kan udah semester 2 adik kelas yang punya plan mau ikut ekskul volley itu ada syarat-syarat dulu nggak sih sebelum gabung? Misalnya kayak udah harus bisa menguasai passing dulu atau nanti belajar sama-sama dari nol gitu? Enggak, kalau itu enggak ada. Kalau memang suka volley ya ikut aja, nggak bisa passing, nggak bisa volley sama sekali juga nggak apa-apa, nanti kan bisa belajar bareng-bareng gitu. Jadi intinya niat. Ya niat aja yang. Ini masih ada 2, bisa tolong bantu lagi. Oke. Setelah lulus dari Semanila masih sering ikut volley juga. Alhamdulillah masih, soalnya di Klodran samping rumah itu lapangan volley. Tiap sore ada anak-anak muda yang volley juga. Terus setiap ada event atau turnamen gitu di desa pasti juga ditelepon suruh pulang, suruh ikut tim di desa gitu. Alhamdulillah masih sering main volley. Karena lapangannya ada di samping rumah. Ya, samping jadi rumah. Sangat dekat dan terjangkau jaraknya. Oke, ini yang terakhir bisa tolong. Oke. Pengalaman berkesan atau momen yang nggak bisa dilupakan pas sekolah di Semanila. Wow, ini yang kesan yang paling nggak bisa dilupain ya. Iya. Jelek tapi kesannya di Semanila jelek. Masa boleh nggak nih diceritain? Nggak apa-apa Kak, kita kan ngobrol-ngobrol bareng jadi tidak apa-apa. Ya, kesan yang paling nggak terlupakan di Semanila, bikin gaduh satu sekolahan. Itu kalau ceritanya panjang, intinya aja ya. Iya intinya aja. Pernah kisruh sama ketua OSIS sama guru di sini Semanila sini, gurunya juga
berpengaruh juga di sini. Terus satu angkatan IPS, kalau kan anak IPS juga, itu bila aku sama temenku ya jadi gaduh satu sekolahan, aku sama temenku di sidang. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupain sih. Itu pengalaman jelek tapi sampai tua bakalan kayak gitu. Soalnya kalau lagi ngumpul sama alumni Semanila gitu sering bicara hal itu. Dulu buat gaduh di Semanila, wah parah kalau itu. Mau diceritain tapi gimana ya? Gak apa-apa, senyamannya Kak Dimas saja. Ya. Berarti kelas IPS sangat solidaritasnya tinggi. Ya. Mantap. Nah, itu tadi pengalaman berkesan kan, ya, yang jelek. Enggak jelek sih sebenarnya, yang buruk untuk dikenang. Ya, nah, kalau yang sukanya apa nih Kak? Sukanya di Manila. Sukanya di Manila apa ya? Mungkin kantinnya bersih atau makanannya enak, atau guru-gurunya, mungkin teman-temannya juga. Iya, soal temen ya di Semanila mantap-mantap sih temennya. Aku dulu juga gabung sama anak IPA, anak IPS, tapi punya teman anak IPA juga solid sih, bukan anak IPS saja, anak IPA juga solid sih di Semanila. Kesan yang paling bagus di Semanila itu ya banyak teman itu pasti. Waktu masa-masa SMA itu masa-masa yang paling mantap. Kalian nanti kalau lulus SMA pasti nyesel, masih di sekolahan pengennya lulus aja. Tapi kalau udah lulus kalian pengen balik lagi ke masa-masa SMA gitu sih. Jadi masa SMA masa yang paling berkesan. Iya. Nah, Kak Dimas dulu kan bilangnya punya banyak temen nih. Nah, di antara banyak teman itu punya bestie. Kalau misalnya orang sekarang bilangnya kan bestie gitu. Punya bestie nggak sih Kak? Atau circle mungkin yang tiap hampir mungkin tiap hari kayak ngumpul terus gitu. Ya, waktu di sekolah ya, itu temanku ada 5 dulu tuh. Kalau kemana-mana pasti cuma berlima itu aja. Kalau nongkrong di kantin cuma berlima, dihukum juga berlima. Itu boleh disebut nggak? Boleh nggak apa-apa. Sekalian say hi juga ya. Kak. Dimar, terus Welly, Adit, Yuda sama aku itu dulu. Itu yang 4 anak, yang 3 IPA-nya cuma 1, berarti kan yang 4. Yang 4 anak IPS, yang 1 anak IPA. Tapi anak IPA jiwanya IPS. Itu banyak suka bolos, maksudnya bolos jam kosong, jam pelajaran itu suka bolos, nelat, itu pasti. Terus tidur di perpustakaan, terus apa ya, masuk BP barengan. Terus dulu kan Semanila kan budayanya kan yang religi itu kan ke masjidnya kan harus tepat waktu. Nah, kita itu yang berlima itu anti tepat waktu. Jadi kalau baru adzan itu masih leyeh-leyeh, masih di kelas, masih di kantin. Terus nanti kalau udah qomat atau udah Allahu Akbar takbir pertama itu baru datang. Nah, itu pasti langganan sama anak MKI. Ya, MKI itu yang sukanya ngabsenin itu. Lah, itu pasti langganan. Itu di buku itu kadang cuma ditulis Dimas CS, yang lain sama, tapi yang namanya pasti kesebut cuma Dimas CS cuma itu aja. Jadi teman-temannya sangat solid sekali. Ya. Susah senang selalu bersama. Sebenarnya bisa dicontoh sih, tapi yang buruk tolong jangan. Kita lanjut tanya-tanya lagi tentang Kak Dimas ini, pribadinya Kak Dimas. Nah, Kak Dimas sendiri kayaknya orangnya friendly ya. Friendly maksudnya gampang bergaul gitu. Kayak misalnya ketemu orang dikit langsung bisa ngajak ngomong atau apa gitu. Jujur aku tadi pas waktu pertama ketemu Kak Dimas agak takut sih. Soalnya kayak dingin gitu, dingin. Tapi ternyata orangnya sangat friendly sekali. Kak Dimas sendiri sekarang kan kesibukannya masih di rumah aja nih. Ada niatan untuk misalnya jadi fotografer gitu, atau mungkin punya niatan jadi atlet voli gitu? Kalau itu niatan,
jadi atlet enggak sih, aku cuma ya sekedar hobi, sukanya olahraga, terus apa di dekat rumah atau di sekitarnya itu circle-nya anak-anak voli, jadinya suka voli. Terus kalau apa ya, fotografer dulu pernah ikut kakak, bukan kakak sih, pacarnya kakak, itulah itu kan juga anak fotografer, itu juga pernah ikut awalan megang kamera itu aku ikut awal temannya kakak itu moto di kampus wisudaan, itu ikut nyoba-nyoba kamera, lama-lama kok suka gitu ya. Terus temenku dari SMP itu kan dulu sukanya moto-moto tapi masih nyewa, terus dia bisa beli, terus ya udah suka moto-moto, ya udah moto-moto aja. Terus kemarin masih SMA kelas 2 dapat job pertama, itu job private. Itu pertama ngejob sama temen aku SMP itu, alhamdulillah bisa lancar. Terus respon yang nyewa juga bagus, nggak ya nggak ada jeleknya, maksudnya nggak ada jeleknya, itu puas lah, dia puas sama hasil fotonya gitu ya. Sampai sekarang masih ke bawah sih, masih suka motret gitu. Kalau mau jadi fotografer atau enggak, kayaknya enggak, cuma hobi aja. Wah, kayaknya obrolan kita bareng Kak Dimas udah harus berhenti sampai sini. Senang banget bisa ngobrol bareng Kak Dimas, ya, seru-seruan di sini. Jujur sangat narasumber episode kali ini sangat mantap sih, karena baik dan buruk diceritain. Ya. Jadi satu, 50-50 gitu. Nah, terus terima kasih juga udah datang, udah nyempetin waktu luangnya. Aku juga bisa lebih tahu banyak tentang ekstrakurikuler voli dan juga Kak Dimas sendiri. Nah, buat kalian misalnya yang mau ikut ekstrakurikuler voli, bisa nanti tunggu informasi selanjutnya ya, karena jujur aku juga belum tahu nanti sistem pendaftarannya kayak gimana. Pokoknya tunggu aja dari sekolah yang pastinya. Terus buat teman-teman yang udah dengerin dan juga nonton podcast Sabana episode kali ini, makasih banyak ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode Sabana selanjutnya. Dan buat Kak Dimas, see you next time. Semoga bisa ngobrol seru-seruan lagi. Dan juga bye-bye, see you pokoknya, see you next time di Sabana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.